Ada dua ya. Pertama, stimulus di tengah pandemi, dan yang kedua, stimulus untuk recovery. Jadi untuk sementara waktu memang 405 triliun, saya perhatikan masih heavy pada stimulus di tengah pandemi. Kalau memang ada 150 triliun untuk recovery, tapi menurut saya itu masih dana cadangan ya. Dan menurut saya pemerintah juga sedang berancang-ancang kalau yang sekiranya 300 triliun itu tidak memadai, maka 150 triliun akan diambil untuk di tengah-tengah pandemi. Tapi begini, menurut saya Perpu ini, kembali ke Perpu ya, dibutuhkan. Kenapa? Karena kondisinya tidak normal. Katakanlah defisit fiskal 3% menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Di tengah situasi seperti ini, saya rasa itu tidak mungkin untuk bisa dipenuhi. Singapura katakanlah beberapa hari yang lalu menambah stimulus ekonomi yang ketiga, kira-kira nilainya 3,6 miliar US dollar, sehingga menarik defisit fiskalnya menjadi 8,9% dari PDB. Ini salah satu contoh betapa memang kondisinya tidak normal. Demand sama supply, dua-duanya sedang turun. Persoalannya adalah ekonomi kita 54-56% itu dikontribusikan dari demand side. Dan ketika mesin utama ekonomi kita tumbuhnya sangat rendah, tentu kita menyaksikan kuartal pertama 2,97%. Di kuartal kedua rasanya kita sepakat pertumbuhan ekonomi kita ada di kisaran minus. Dan tentu desain seperti ini membutuhkan bukan hanya kebijakan fiskal, tapi dalam Perpu juga bagaimana peran BI, bagaimana peran OJK. Tadi Pak Raden juga menyampaikan terkait dengan restrukturisasi perbankan. Hari ini OJK menyampaikan ada sekitar lebih dari 200 triliun kredit yang direstrukturisasi. Ada 1 juta debitur. Menurut saya juga perlu lebih dilihat kedalamannya ya. Kalau kita, jadi begini, dana stimulus pandemi bukan hanya dari sisi fiskal, tapi juga bagaimana BI, kemudian bagaimana OJK, bagaimana LPS, ini bersama-sama. Total dari itu adalah total dari dana untuk stimulus pandemi kita. Nah, tentu seberapa besar kekurangannya, seberapa besar kita membutuhkan lagi tergantung beberapa hal. Pertama, pandemi ini berakhir kapan? Kalau saya perhatikan, 405 triliun memang didesain berhenti bulan Juni. Jadi kalau kita lihat beberapa program keluarga harapan, bantuan sosial, BLT, 3 bulan, April, Mei, Juni gitu ya. Jadi desainnya memang didesain untuk berakhir bulan Juni. Persoalannya adalah ketika pandemi ini belum berakhir di bulan Juni, tentu akan muncul tambahan keperluan untuk dana stimulus di tengah-tengah pandemi. Belum lagi recovery. Dan kalau kita lihat struktur Perpu, di mana defisit fiskal dimungkinkan di atas 3% sampai 2022 dan dikembalikan 2023, berarti pemerintah sendiri sudah mengasumsikan bahwa recovery-nya perlu 2 tahun. Karena kondisi normalnya di bawah 3% dan itu baru by design Perpu itu baru 2023. Jadi kita masih pertama memang pandemi ini harus segera berakhir, perlu ketegasan dari pemerintah agar PSBB ini benar-benar bisa berjalan efektif. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengurangi kerusakan ekonomi sekarang ini. Karena kalau kerusakan ekonominya terlalu dalam, recovery-nya juga akan makin mahal dan makin lama. Itu kenapa rasanya kalau saya perhatikan persoalannya bukan hanya di desain perundang-undangan, tapi persoalannya adalah di detail, di pelaksanaan di lapangan. Bagaimana pusat dan daerah terkait dengan harmonisasi data, bantuan sosial dan lain-lain, mana beban pusat, mana beban daerah, kemudian bagaimana mekanisme penyalurannya. Menurut saya Presiden juga sudah menyampaikan bahwa database itu adalah hal yang penting dan sinkronisasi menjadi hal yang utama. Baik, bagaimana kemudian detailnya nanti kita akan coba tanyakan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal termasuk juga catatan indef. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.